masuk room Zoom, kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di Zoom meeting ini. Tak lupa selawat serta salam kita sampaikan kepada sebaik-baiknya panutan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Rahmawan Arifin, SEMSI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta, yang kami hormati Ibu Septi Kurnia Prastiwi SEMM, selaku Kepala Laboratorium FEBI, yang kami hormati Bapak Helmi Haris SHI MSI sebagai pemateri kita pada kegiatan praktikum siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Nur Lailatul Muisidah, Asisten Laboratorium Praktikum Pasar Modal 2022 selaku MC pada praktikum pada siang hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada praktikum kali ini. Susunan acara yang pertama, pembukaan. Susunan acara yang kedua, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Helmi Haris. Susunan acara yang ketiga, tanya jawab. Dan susunan acara yang terakhir, yaitu penutup. Menginjak acara pertama adalah pembukaan, marilah kita buka kegiatan praktikum pertemuan pasar modal yang kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, kita akan melangsungkan susunan acara yang kedua, yaitu penyampaian materi, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Helmi Haris. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dekan dan juga Bapak Ibu dosen yang mungkin hadir di ruangan Zoom ini, dan yang kami banggakan adik-adik mahasiswa semester berapa ini ya? Semester berapa Mbak Nur Laila? Semester 3, Pak. Oh ya, semester 3. Terima kasih siang hari ini kita akan bersama-sama. Sebenarnya ini bukan saya menceramai enggak ya, tapi kita akan bersama-sama melihat kira-kira ketika kita memutuskan untuk menjadi investor saham itu apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, mungkin di pertemuan sebelumnya kalian sudah paham apa itu saham dan kemudian apa sih yang bisa kita peroleh, apa sih yang bisa kita dapat ketika kita memutuskan untuk investasi, untuk invest di pasar modal, terutama dalam hal ini adalah saham. Mungkin itu sudah pernah kalian dapatkan di pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lebih fokus pada bagaimana cara kita menentukan apa atau emiten seperti apa yang layak yang hendaknya kita pilih. Ketika kita menentukan saya harus milih saham apa, atau saya harus membeli saham apa, atau kapan saya harus melepas dan kapan saya harus menjual, itu ada beberapa model analisa yang bisa kita gunakan gitu ya. Tapi sebelumnya saya akan share screen dulu, maaf. Bisa dilihat Mas Mbak share screen saya? Sudah, Bapak. Kelihatan ya, oke. Ada. Nah, ketika kita akan menentukan kira-kira saham mana yang akan kita pilih atau kita memilih perusahaan atau emiten yang mana, itu ada
paling tidak ada 2 model analisa yang mungkin sudah sering kalian dengar, sudah sering kalian dapatkan, gitu ya. Nah, yang pertama adalah analisa teknikal dan yang kedua adalah analisa fundamental. Nah, secara spesifik sebenarnya ketika kita berbicara tentang 2 model analisa ini ada 2 hal yang cukup berbeda. Ketika kita berbicara teknikal, berarti yang kita pelajari adalah bagaimana pergerakan harga saham yang kita lihat dari naik turunnya chart, yang kita lihat dari tren yang sedang terjadi, dari model pergerakan harga saham yang bisa kita lihat dari candlestick mungkin ya, atau dari tren yang ada, untuk kemudian nantinya ke depan kita harus menentukan seperti apa langkah kita. Nah, itu namanya adalah analisa teknikal. Nah, sedangkan kita pada siang hari ini tidak akan membahas itu, tapi yang akan kita bahas adalah analisa fundamental. Nah, sebelum jauh berbicara tentang apa itu analisa fundamental, gitu ya, apa itu analisa fundamental untuk menentukan jenis saham yang akan kita pilih, saya ingin memberikan ilustrasi sebentar. Ini saya skip aja dulu. Saya akan langsung ke bawah dulu ya sebentar. Ya. Nah, sebelum saya jauh ke apa itu analisa fundamental, saya akan sedikit melihat sebenarnya di samping analisa fundamental ada analisa teknikal yang tadi sudah saya singgung gitu ya. Nah, di sini yang kita lakukan ketika kita menggunakan analisa teknikal itu adalah bagaimana kita menganalisa pergerakan harga saham di masa lampau. Kita bisa melihatnya dari tren itu, baik itu uptrend maupun downtrend, bagaimana titik resisten, bagaimana titik support, yang saya yakin kalian sudah mendapatkan itu di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ketika kita baca analisa teknikal, kadang-kadang kita dihadapkan pada posisi bingung gitu ya. Bingung dalam arti nanti ke depan kira-kira prediksinya harga saham yang kita beli itu akan naik ataukah turun. Nah, yang ada adalah kita akan dihadapkan pada sebuah kondisi yang memaksa kita untuk terus mantengin aplikasi saham kita, aplikasi sekuritas yang kita gunakan gitu ya. Nah, hari ini kira-kira naik enggak ya? Beberapa waktu ke depan kira-kira akan naik atau turun. Nah, kadang-kadang ketika kita seperti itu, tanpa tahu sebenarnya kinerja perusahaan yang kita beli itu seperti apa, itu seolah-olah kita memposisikan diri kita pada sebuah kondisi yang agak membingungkan. Saya akan beli ini dengan harapan nanti akan naik. Saya akan lepas karena takut nanti akan turun. Tanpa sebenarnya kita tahu kinerja dari perusahaan yang kita beli atau emiten yang kita beli itu sebenarnya seperti apa. Nah, bukan berarti kemudian saya mengatakan bahwa analisa teknikal itu tidak bagus ya. Analisa teknikal tentu saja itu adalah sebuah model analisa yang memang sudah terbukti ada banyak orang yang bisa mendapatkan keuntungan dari situ gitu ya. Banyak sekali orang yang sudah mendapatkan keuntungan dari model-model analisa teknikal semacam ini. Tapi di samping itu ternyata juga ada analisa fundamental yang nanti akan bisa kita gunakan untuk melihat kira-kira kinerja perusahaan yang kita beli itu seperti apa. Nah, di sini ketika kita membeli sebuah saham, ketika kita membeli saham dari satu emiten, itu sebenarnya kita tidak pada posisi hanya beli saham, tetapi kita nggak tahu. Ini ada coretan-coretan apa ini ya? Sebentar. Nah, sebenarnya ketika kita beli saham, kadang-kadang kalau kita hanya mempertimbangkan analisa teknikal, itu kadang-kadang kita nggak tahu ini perusahaan ini sebenarnya ngapain ya. Apalagi kalau misalnya kemudian kita belinya hanya ikut-ikutan, kita ikut-ikutan latah ketika misalnya kemarin ANTM itu sempat terkerek sebentar, tapi kemudian turun. Terus itu kita hanya sekedar ikut-ikutan, saya beli ANTM lah, Antam lah, tapi tanpa kita tahu sebenarnya Antam itu bergerak di bidang apa. Tanpa kita tahu sebenarnya Antam itu proses bisnis yang dilakukan itu seperti apa. Tanpa kita tahu kinerja dari Antam itu seperti apa. Nah, kalau kemudian kita latah semacam itu, kita
akan dihadapkan pada kondisi tadi bingung gitu. Ini sebenarnya perusahaan ini adalah perusahaan apa? Yang sebenarnya kalau kita memutuskan untuk beli saham, itu sebenarnya per lembar saham yang kita beli itu di belakangnya itu sebenarnya ada bisnis beneran, ada bisnis real yang menjadikan underlying atas saham yang kita beli itu tadi. Jadi kalau misalnya kita beli satu lembar saham, itu berarti sebenarnya kita adalah memiliki sebuah emiten yang di belakangnya emiten itu ada bisnis beneran. Bisnis beneran dalam arti dia memiliki produk dan dari produk itu dia akan mendapatkan keuntungan dan seterusnya. Tidak hanya sekedar kita beli lembar saham yang kita nggak tahu ini lembaran sahamnya ini seperti apa. Nah misalnya gini, ketika kita beli satu perusahaan, kan misalnya di sini adalah, nah, kedai kopi ini diputuskan kalau misalnya mau dijual, itu kita akan melihat kira-kira kedai kopi ini nilai realnya berapa ya. Nah, untuk melihat kedai kopi ini nilai realnya berapa, itu kita misalnya punya estimasi atas dari kedai kopi ini kita estimasikan misalnya memiliki meja kursi misalnya, memiliki gedung, memiliki alat-alat, memiliki perangkat lain yang kalau misalnya kemudian kita total nilainya adalah 10 juta. Nilainya adalah 10 juta. Nah, 10 juta ini kemudian kita bikin estimasi bahwa 10 juta itu akan kita pecah menjadi 10 lembar saham. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 lembar saham itu masing-masing lembarnya mewakili 10% dari total nilai dari. Nah, kalau misalnya tadi asumsinya si kedai kopi itu nilai totalnya adalah 10 juta, berarti per lembar sahamnya nilainya adalah 1 juta rupiah. Kenapa kok 1 juta? Karena 10%-nya itu adalah di angka 1 juta, kemudian kalau kita ambil 100%, berarti total dari kedai kopi itu adalah senilai 10 juta rupiah. Maaf, Mbak Nurlaila. Ini ada coret-coretan di tampilan ini dari mana ya? Oh ya, sebentar Bapak, saya bilangkan ke Pak PI. Ada tampilan coret-coretan di screen ya. Sambil itu nanti dilihat, sambil itu nanti diperbaiki, kita balik ke sini ya. Sebenarnya kalau screen-nya saya nggak nyentuh komputer, tapi tiba-tiba muncul coretan-coretan itu yang coret-coret bukan. Baik Pak. Ya oke. Kembali ke tadi. Dengan asumsi bahwa kedai kopi itu nilainya adalah 10 juta, maka ketika dijual 10 lembar saham, maka per lembar sahamnya nilainya adalah 1 juta rupiah. Nah, ini ilustrasi dulu sebelum kita masuk ke analisa fundamental secara lebih teknis gitu ya. Tiba-tiba misalnya nih, di antara pemegang saham yang nilainya 1 juta itu tadi pada waktu awal dijual karena nilai perusahaan kopinya itu tadi, karena nilai kedai kopinya itu tadi adalah 10 juta rupiah, tiba-tiba ada nih di antara satu orang pemegang saham, misalnya ya, setelah berjalannya waktu 1 tahun, 2 tahun misalnya ya, tiba-tiba kemudian ada yang menjual ke kita, mau nggak Anda membeli saham saya senilai 600.000 rupiah. Nah, kita kemudian bingung nih, loh kok dijual 600.000 ya? Kira-kira kenapa ya? Ada banyak pertimbangan yang mungkin akan dilakukan oleh si penjual yang 600.000 itu tadi. Kalau misalnya kemudian kita asumsikan naik turunnya saham itu bisa jadi karena faktor ini, Mas. Ketika yang pengen beli itu banyak,
ketika yang pengen beli itu banyak, maka di situ harga saham kemungkinan akan naik. Tapi sebaliknya, ketika yang calon pembeli itu sedikit, yang mau membeli itu sedikit, maka kemungkinan harga saham akan turun. Nah, misalnya kemudian dengan asumsi itu, misalnya ada yang menawarkan ke kita 600.000. Kita beli nggak kira-kira saham yang 1 juta itu tadi? Ya mungkin dalam pikiran kita, loh kenapa ya ini dijual hanya 600.000? Kemudian kita menelaah ulang nih. Kedai kopinya ini kira-kira laku nggak ya? Tempatnya strategis nggak? Dalam proses bisnis yang dilakukan, kira-kira dia menjalankan usahanya dengan baik ya? Enggak ya? Kenapa kok seperti itu? Nah, setelah kita melakukan analisa, ternyata kedai kopi ini masih worth it kok untuk nilai 1 juta per lembar saham. Nah, kalau seperti itu, dan kemudian ada yang menawarkan kita senilai 600.000 dari nilai 1 lembar saham kedai kopi itu tadi, maka apa yang ada di pikiran kita? Tentu saja kita akan berpikir, ya, saya beli aja. Kenapa kok saya beli? Karena nilai saham itu tadi, nilai dari kopi itu tadi adalah sebesar 1 juta. 1 juta itu dilihat dari mana? Dilihat dari seluruh nilai dari kedai kopi itu secara keseluruhan. Nah, ketika seperti itu, berarti kita sedang berhadapkan pada kondisi yang sering disebut sebagai Warren Buffett itu, kita membeli harga itu adalah apa yang kita bayarkan. Jadi kita membeli harga dari kedai kopi itu tadi 600.000. Nilai dari perusahaan itu adalah apa yang kalian peroleh. Jadi kalau misalnya kemudian kedai kopinya itu nilainya adalah 1 juta, yang itu dilihat dari kinerja real dari perusahaan yang memang nilainya 1 juta, itu maka ketika kita belinya 600.000, sebenarnya kita sedang membeli perusahaan yang dalam kondisi undervalue. Undervalue dalam arti apa? Kita membelinya lebih murah daripada harga yang seharusnya diestimasikan, gitu ya. Nah, itu seringkali disebut oleh Warren Buffett sebagai kita membeli barang yang nilainya sebenarnya lebih tinggi daripada yang kita bayarkan. Nah, itu juga dilakukan oleh seorang investor terkenal di Indonesia ya, namanya Pak Lu Peng Hong. Dia selalu bilang ketika ada kegiatan-kegiatan yang dia datangi itu, ketika ada ceramah yang dia datangi itu, dia selalu bilang, belilah perusahaan yang salah harga. Nah, salah harga ini di mana? Salah harga ini sebenarnya adalah bukan berarti kemudian penentuannya yang salah, enggak. Tetapi disebut salah ketika harga real dari perusahaan itu sekian, 1 juta tadi misalnya, tapi kemudian terjual di sahamnya, terjual di lapangan senilai di bawahnya. Dalam konteks kedai kopi tadi misalnya 600.000 yang dibayarkan oleh kita selaku pembeli saham, itu kalau kemudian kita lihat dari kinerja dari proses bisnis yang dijalankan oleh kedai kopi tadi, seharusnya nilai sahamnya adalah 1 juta. Berarti apa yang kita dapat? Yang kita dapat adalah harga 400.000 itu sebagai value yang kita peroleh dari apa yang kita bayarkan. Nah, itu yang barusan kita bikin semacam gambaran itu tadi dari kedai kopi itu tadi, kita sering nyebutnya sebagai PBV namanya, price to book value. Jadi ketika kita membeli saham yang harganya 600.000 selembar pada nilai real yang kita bayarkan 600 juta, tapi kalau kemudian kita lihat nilai realnya itu sebenarnya adalah 1 juta, berarti kita ada value yang kita dapat. Value-nya apa? Ya 400.000 tadi. Kenapa? Karena harga sahamnya seharusnya 1 juta, tapi kita bayarnya hanya 600.000. Itu yang sering disebut sebagai PBV. Nah, pertanyaannya apakah kemudian PBV itu satu-satunya model analisa fundamental yang
bisa kita lakukan banyak sekali sebenarnya. Itu hanya sekedar ilustrasi, Mas, Mbak. Saya akan balik lagi ke yang atas tadi. Ini coret-coretannya nggak hilang ya, Mbak? Mbak apa namanya tadi? Mbak Nurlailatul. Maaf Pak, dari PIC Zoom tidak bisa menghilangkan coretan karena yang share screen-nya dari Bapak. Iya sih, saya. Tapi kok muncul kayak gini ya? Saya Iya, juga mungkin Bapak bisa keluar dari share screen dulu. Oh ya, diulangi ya, Iya, asal tidak iya di-save diulangi. Betul. ya. Sebentar. Iya, asumsinya ini ya saya yang share screen, mestinya saya yang nyorek-nyorek, padahal saya enggak, tangan saya enggak nyentuh sama sekali nih, sebentar. Bentar ya. Oke. Ini ya Mbak ya. Sebentar Mas Mbak, saya pindah dulu. Oke, yang barusan kita sampaikan tadi itu sebenarnya adalah ilustrasi salah satu dari model analisa fundamental yang sering kita sebut sebagai price book value ya. Tapi apakah hanya itu saja? Sekarang kita masuk ke materi intinya sekarang. Bentar. Kalau tadi hanya ilustrasi. Nah, apa itu analisa fundamental? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang analisa fundamental, itu yang kita pelajari adalah kinerja historis keuangan perusahaan. Nah, kinerja historis keuangan perusahaan ini tentu saja kita melihatnya dari laporan keuangan yang disediakan oleh emiten, oleh perusahaan itu. Nah, apa kepentingan kita untuk mempelajari kinerja historis ini? Kepentingan kita adalah dari kinerja historis yang sudah lampau, itu akan kita gunakan untuk memprediksi kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, di samping itu, dengan mempelajari kinerja historis keuangan perusahaan di masa lampau, itu juga akan kita gunakan untuk menentukan tingkat kewajaran dari nilai suatu harga saham. Nah, tingkat kewajarannya bagaimana ya? Tentu saja salah satunya dengan model yang seperti tadi ya. Kedai kopi nilainya satu lembar itu 1 juta yang kita analisakan dari laporan keuangan sederhana tadi, ada kursi, ada macam-macam yang itu sebenarnya adalah aset gitu ya. Semuanya aset termasuk kemudian di dalamnya itu aset lain-lain dan seterusnya, itu kita ibaratkan sebagai laporan keuangan ya, tapi tentu saja laporan keuangan yang sangat sederhana. Nilai dari laporan keuangannya adalah 10 juta, tapi ternyata kemudian ada yang jual hanya 600.000. Kok bisa jual 600.000? Karena tadi ya naik turunnya seperti itu tadi. Nah, ketika seperti itu kita akan melihat harga ini wajar enggak? Harga yang dijual oleh investor itu tadi, harga yang akan kita beli itu tadi kira-kira wajar enggak? Nah, itu kepentingan kita ketika kita mempelajari kinerja historis dari keuangan perusahaan di masa lampau. Yang pertama kita gunakan untuk memprediksi kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua kita gunakan untuk menentukan tingkat kewajaran dari nilai harga suatu saham. Itu adalah analisa fundamental. Nah, di sini, di samping kepentingan yang penentuan harga wajar dan juga memprediksi harga saham di masa yang akan datang, sebenarnya kita juga berkepentingan untuk melihat analisa fundamental itu untuk melihat sejauh mana tingkat kesehatan keuangan perusahaan tersebut. Jadi kalau misalnya kita memiliki sebuah perusahaan dan ternyata misalnya nih debt to equity rasionya itu sangat tinggi misalnya, atau ada tingkat hutang yang tidak wajar yang sangat tinggi dan seterusnya, itu
kita sebenarnya bisa mengetahui apakah perusahaan ini sehat nggak? Apakah perusahaan ini dari sisi solvabilitasnya kah, dari sisi rentabilitasnya kah, dari sisi likuiditasnya kah? Ini kira-kira perusahaan ini sehat atau enggak? Jadi 3 hal itu akan kita dapat peroleh, akan kita bisa peroleh dengan melakukan analisa fundamental namanya. Nah, dalam melakukan analisa fundamental ada 2 pendekatan yang sering kita pakai, yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah analisa yang bersifat top down, yang kedua adalah analisa yang bersifat bottom up. Apa itu analisa top down? Analisa top down di sini adalah kita akan melihat bagaimana pergerakan tren makroekonomi secara keseluruhan yang kemudian akan kita kerucutkan ke analisa sektoral industri gitu ya. Dan kemudian endingnya itu nanti akan bermuara pada analisa perusahaan. Jadi kalau bahasanya kan top down, itu kan berarti kan dari atas ke bawah gitu ya. Apa yang kita analisa? Yang kita analisa adalah kondisi makroekonomi secara keseluruhan. Nah, dari kondisi makroekonomi itu tadi kemudian kita turunkan ke bagaimana kinerja sektoral dari industri-industri tersebut. Kemudian endingnya adalah kita akan melihat bagaimana kinerja per emiten atau per perusahaan yang mengeluarkan saham itu tadi. Taruh kata misalnya kita akan melihat kondisi makroekonomi itu seperti apa misalnya. Nah, yang akan kita lihat misalnya ketika kita berbicara makroekonomi itu kan kita tidak bisa lepas dari apa yang disebut sebagai gross domestic product misalnya. Kita nggak bisa lepas dari bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah. Kita tidak bisa lepas dari BI 7-day repo rate. Nah, kalau kemudian kita mau berpikir secara lebih global, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana the Fed fund rate. Nah, itu kalau misalnya kemudian kita ya singgungannya semakin tinggi gitu ya, kita beli sahamnya dari luar negeri, kita beli sahamnya misalnya dari Dow Jones misalnya, itu kita nggak bisa lepas dari the Fed fund rate. Kemudian kita juga harus memperhatikan berapa laju tingkat inflasi yang sedang terjadi. Nah, itu adalah beberapa indikator makroekonomi yang sering kita gunakan untuk menentukan bagaimana kondisi makroekonomi saat ini. Yang pertama tadi adalah GDP, Gross Domestic Product, yang kita bisa lihat, yang bisa kita hitung dari berapa tingkat consumption, kemudian berapa tingkat investment, kemudian berapa tingkat government spending ya, government expenditure, kemudian kita juga bisa melihat berapa net impor dibandingkan dengan net ekspor. Berapa net impor kita itu menjadi pengurang atas net ekspor kita. Nah, itu namanya adalah gross domestic product. Nah, setelah itu kita juga nggak bisa lepas dari yang namanya nilai tukar rupiah. Kenapa kok kita nggak bisa lepas dari situ ya? Mau nggak mau ketika kita bersinggungan dengan perusahaan-perusahaan besar yang skalanya itu adalah skala internasional, itu multinasional dan seterusnya, itu nilai tukar pasti akan sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Ya, semakin menguat atau justru sebaliknya semakin melemah nilai tukar rupiah, itu akan berpengaruh terhadap rasio-rasio keuangan yang ada di sebuah perusahaan. Ya, bagi perusahaan-perusahaan tertentu bukan berarti kemudian ketika nilai tukar rupiah itu naik atau turun ya misalnya, bukan berarti kemudian ketika nilai tukar rupiah itu turun itu akan serta-merta membuat perusahaan itu rugi ya, belum tentu, tergantung bagaimana tingkat ini ya coverage area, coverage wilayah dari perusahaan itu beroperasi. Bisa jadi ketika nilai tukar rupiah itu turun, itu mungkin justru menguntungkan, tapi sebaliknya bisa jadi pula akan merugikan. Tapi kalau konteksnya ini adalah berhubungan dengan perusahaan-perusahaan luar negeri, itu kemungkinan besar kita akan menghadapi posisi yang tertekan ketika nilai tukar rupiah itu turun gitu ya. Nah, di sini setelah nilai tukar itu menjadi pertimbangan, yang tidak bisa kita hindarkan pula adalah
BI 7-day repo rate. Apa itu BI 7-day repo rate? Ini sebenarnya kalau kita mengacu pada model yang lama itu namanya adalah tingkat suku bunga Bank Indonesia. Nah, tingkat suku bunga Bank Indonesia itu kenapa berpengaruh ya? Pastilah ya, pasti karena yang namanya perusahaan ya bukan berarti kemudian mereka itu pasti punya hutang enggak ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi pasifannya, di situ kan pasti ada modal dan liabilities gitu ya. Nah, ketika seperti itu, ada kemungkinan besar dia akan dihadapkan pada dana yang diperoleh dari hasil hutang. Nah, ketika dana perusahaan yang kita beli sahamnya itu tadi ternyata sumber dananya banyak berasal dari hutang, besar kecilnya atau naik turunnya BI 7-day repo rate, tingkat suku bunga Bank Indonesia itu naik atau turun itu akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang kita beli tadi. Termasuk juga di situ di dalamnya adalah inflasi. Inflasi kenapa berpengaruh? Jelas ya. Karena inflasi itu pasti akan mempengaruhi kinerja keuangan secara keseluruhan dari perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah di mana inflasi itu di sini ketika kita melihat pendekatan top down, setelah kita tahu bagaimana kondisi makroekonomi, ya tadi berikutnya kita analisa secara sektoral. Misalnya kita melihat perusahaan yang bergerak di sektor perbankan misalnya, banking misalnya. Di situ ada BCA, di situ ada BRI Syariah yang kode emitennya BRIS ya, tapi itu sebenarnya adalah BSI secara keseluruhan, tapi kode emitennya itu masih BRIS. Terus kemudian kita BNI dan seterusnya bank-bank lain misalnya. Nah, itu kemudian kita lihat secara sektoral kira-kira kinerja perusahaan perbankan itu sedang bagus atau sedang kurang bagus atau justru sedang. Nah, setelah kita lihat secara sektoral, berikutnya kita baru menganalisa BRIS misalnya. BRIS atau BSI itu kira-kira kinerja keuangannya seperti apa? Nah, kita lihat tuh laporan keuangan dari Bank Syariah Indonesia. Kita jadikan sebagai dasar, apakah BSI itu layak kita beli enggak? Kalau misalnya saya pegang itu, apakah saya harus nge-hold lama, atau ini harus saya jual, atau malah justru saya nambah lagi misalnya sahamnya. Nah, itu kalau pendekatan kita adalah pendekatan top down. Di samping pendekatan top down itu ada pendekatan yang lain yang disebut sebagai bottom up approach ya, pendekatan yang berangkat dari bawah. Nah, di sini kita awali dengan analisa fundamental dan prospek usaha dari emiten. Kebalikannya yang tadi ya. Kita berangkatnya dari emitennya dulu. Kinerja keuangannya seperti apa, terus kemudian kita naik ke sektoral. Tadi kalau banking berarti bank-bank yang lain seperti apa, terus kemudian baru ke makroekonomi, kondisi makroekonominya seperti apa. Sebenarnya di sini dua pendekatan ini kebalikan gitu ya. Yang satu berangkat dari makroekonomi, yang satu berangkat dari kondisi dari emiten tersebut. Nah, dua pendekatan tersebut kalau kita mau lihat lebih jauh, itu sebenarnya nggak akan lepas dari laporan keuangan perusahaan. Nah, apa sih sebenarnya laporan keuangan perusahaan itu? Laporan keuangan perusahaan itu adalah penggambaran kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan saat tertentu atau dalam jangka waktu tertentu. Ada definisi yang lain, alat yang penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Nah, apapun definisinya, siapapun yang mengeluarkan definisi itu, sebenarnya laporan keuangan di sini akan menggambarkan kondisi dari perusahaan tersebut secara real. Meskipun seringkali ada namanya windows dressing, laporan keuangan bisa bisa di make up, bisa diperbaiki dan seterusnya. Itu kan
technically agak sedikit berbeda gitu. Tapi bahwa laporan keuangan itu adalah sebuah rasio yang sering kali kita pakai untuk melihat bagaimana kondisi keuangan dari perusahaan, itu ya, itu adalah sebuah hal yang memang seperti itu realitasnya. Nah, di sini ketika kita mau melihat laporan keuangan sebuah perusahaan, itu kita bisa menggunakan dua pendekatan analisa, Mas, Mbak. Yang pertama adalah analisa time series, kemudian yang kedua adalah analisa cross section. Nah, time series di sini adalah kita mencoba untuk membandingkan laporan keuangan periode terkini dengan periode sebelumnya. Dalam arti misalnya kemudian kita meng-cut sebuah perusahaan, taruhlah misalnya ini kan ongoing proses, tetap berjalan gitu ya, perusahaannya itu jalan. Tapi kemudian kita cut hari ini, misalnya tanggal berapa nih? Tanggal 14 ya misalnya. Tanggal 14 kita cut. Nah, dengan pendekatan time series, kita akan mencoba melihat laporan keuangan pada hari ini dibandingkan dengan periode sebelumnya, 1 bulan sebelumnya kah, kemudian 3 bulan sebelumnya kah, atau 1 tahun sebelumnya kah, kondisi perusahaannya ini dari sisi keuangan ada pergerakan seperti apa? Apakah naik ataukah turun? Nah, itu namanya adalah pendekatan time series. Pendekatan yang kedua yang bisa kita pakai pendekatan cross section namanya. Nah, kita bandingkan keuangan dari perusahaan yang emitennya jenis. Ya, kita beli BSI, kita lihat perusahaan sejenis kondisi keuangannya seperti apa. BSI kita beli, kita coba lihat BCA, kita coba lihat BNI, kita coba lihat BTN dan seterusnya. Kemudian kita bandingkan laporan keuangan BSI dibandingkan dengan laporan keuangan dari BNI pada kurun waktu yang sama, itu posisinya seperti apa? Apakah lebih tinggi BNI kah ataukah lebih tinggi BSI kah dan seterusnya. Itu namanya cross section. Nah, ini cross section itu seperti ini. Kemudian yang time series itu seperti ini. Ini saya skip aja untuk bagian laporan keuangan. Ya, kalau kita berbicara keuangan itu kan ada 4 bagian utama ya, nggak usah saya jelaskan satu-satu. Di situ ada neraca dan ada laporan fee, kemudian ada laporan perubahan ekuitas, kemudian ada laporan arus kas. Nah, laporan ini yang kita jadikan sebagai dasar untuk melihat bagaimana kondisi fundamental dari sebuah perusahaan. Ini arus kas, ini analisa pertumbuhan. Saya skip aja. Sebentar, saya masuk ke sini, Mas Mbak. Nah, di sini beberapa model analisa atas laporan keuangan untuk menentukan bagaimana kondisi fundamental dari perusahaan, itu kita bisa melihat dari apa itu last price, apa itu market cap, apa itu aset, apa itu gross profit, total equity, revenue, share out, interest expense, per, PBV, dan seterusnya. Tapi berdasarkan, ini masih banyak ya, tapi berdasarkan permintaan dari lab kemarin, berdasarkan permintaan dari asisten lab yang sampai ke saya itu adalah bahwa praktikum untuk bagian analisa fundamental itu lebih ditekankan pada PBV, ROE, dan dividend yield. Kalau nggak salah seperti itu ya Mbak Judia kemarin ya. Mbak Stefan tadi. Nah, betul. Ya, ini ya kalau nggak salah yang disampaikan ke saya kemarin lebih ke ini. Meskipun sebenarnya banyak sekali tadi ya, ada enterprise value, kemudian ada debt equity, kemudian ada debt to total. Banyak sekali rasio keuangan yang bisa kita pakai, tapi kita akan fokus di praktikum FEBI kali ini, kita akan fokus ke PBV, ROE, dan dividend yield. Nah, di sini seperti tadi yang saya sampaikan, sebenarnya ketika saya bikin ilustrasi dengan kartun tadi, itu saya sudah membawa pemahaman kita pada
apa yang disebut sebagai PBV. Apa tadi, Mas Mbak? PBV itu adalah price to book value. Nah, price to book value itu bagaimana? Kita akan mencoba melihat ini yang kita bandingkan. Kita akan coba melihat berapa kali lipat lebih mahal kita membeli saham jika dibanding nilai buku per lembar perusahaan. Jadi, kalau kita mau melihat price to book value, yang kita lihat adalah harga saham dibagi dengan total ekuitas per jumlah saham yang beredar. Total ekuitas per jumlah saham yang beredar. Nah, misalnya kita akan melihat ICBP misalnya. ICBP itu kode saham untuk perusahaan apa, Mas Mbak? Ada yang tahu? Mbak hostnya mungkin ada yang tahu, Mbak? ICBP itu kode saham apa? Ada yang respon nggak? Saya pengen dengar aja. Biar tidak searah. Belum tahu, Pak. Belum tahu ya. Nah, ICBP itu adalah perusahaan mie ya, Indofood itu sebenarnya, Indofood Sukses Makmur. Nah, ini misalnya kita kita mau melihat berapa price to book value dari ICBP. Maka yang harus kita lakukan adalah kita lihat harga saham saat ini itu nanti dibagi dengan total ekuitas. Ekuitas itu adalah modal per jumlah saham yang beredar. Itu nanti menjadi pembagi atas nilai saham saat ini. Kalau kita lihat di sampelnya ini, asumsi harga ICBP adalah 10.000, maka nilai PBV-nya adalah 4,06 kali. Itu namanya adalah price to book value. Apa price to book value? Price to book value itu seperti ini tadi. Kita membeli saham yang nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan berapa yang kita bayarkan. Ya kalau misalnya kita berasumsi ya tadi, ini yang harus kita pahami ulang tadi. Yang tadi ada coret-coretannya gitu ya. Yang harus kita pahami ya ini tadi. Kita mengasumsikan kedai kopi ini nilainya adalah 10 juta total. Terus kemudian 10 juta itu tadi kita bagi per lembar saham masing-masing 10%. Jadi kalau 10 lembar masing-masing 10%, berarti nilai per lembar sahamnya itu adalah sama. Misalnya pada waktu penawaran pertama, initial public offering gitu ya. Itu ditawarkan, kalau misalnya kemudian kita lihat harga yang 10 juta tadi, nilai dari kedai kopi tadi itu adalah 10 juta, ini ya, nilai dari kedai kopi ini adalah 10 juta, kita bagi menjadi 10 lembar saham, maka masing-masing lembar saham itu nilainya adalah 1 juta per lembarnya. Nah, kalau misalnya kemudian ada yang jual 600.000 atas kedai kopi itu tadi, sebenarnya di situ kita akan dapat untung. Kenapa dapat untung? Karena yang kita bayarkan adalah 600.000, tapi sebenarnya yang kita beli adalah nilai dari perusahaan itu tadi per lembarnya adalah 1 juta. Kita untung berapa? Untung 4 juta. Itulah yang disebut sebagai price to book value. Pertanyaannya, tadi saya ulangi, apakah mungkin ada orang yang mau menjual 600.000 padahal nilai dari perusahaan itu adalah 1 juta. Nilai dari kedai kopi itu adalah 1 juta. Apakah mungkin seperti itu? Itu bisa saja terjadi karena yang namanya saham itu kan orangnya banyak sekali, Mas Mbak. Nah, kalau misalnya calon pembelinya itu banyak, misalnya orang yang melihat kedai kopinya itu tadi
saya pengen nih beli kedai kopi itu tadi. Kenapa kok pengen? Karena kedai kopinya bagus. Karena kedai kopinya untung. Karena kedai kopinya rame terus. Karena kedai kopinya dari tingkat sustainability itu sangat sustainable. Bisa dipastikan tingkat keterusan usahanya. Semakin lama ya semakin bagus, harapannya seperti itu. Nah, ketika orang berasumsi seperti itu, maka akan banyak orang ya udah kalau kayak gitu saya beli aja lah sahamnya kedai kopi itu. Nah, kalau itu terjadi maka harga saham kemungkinan akan naik. Sebaliknya kalau jumlah orang yang mau beli itu sedikit, ya harga sahamnya bisa jadi dia akan turun. Nah, hal itu sangat mungkin menyebabkan orang bisa jadi nawarkan harga sahamnya itu tidak lagi berdasarkan pada berapa nilai real dari perusahaan. Kadang-kadang di atasnya, kadang-kadang di bawahnya. Nah, kalau nilai price book value itu masih di angka 0, belum sampai angka 1, maka berarti kita sedang beli saham dengan harga yang di bawah nilai sesungguhnya. Tapi kalau nilai price to book value-nya itu tinggi, lebih daripada 1, maka sebenarnya kita sedang membeli harga saham di atas nilai real dari perusahaan itu tadi. Nah, ini tadi. Kalau misalnya dengan pergerakan saham itu ya, dengan pergerakan orang beli itu banyak, terus kemudian harga naik atau sebaliknya orang nggak ada yang mau beli kemudian harganya turun, yang mau jual saham itu ada tapi yang mau beli nggak ada, itu kemungkinan harga penawarannya akan semakin turun. Nah, semakin turun nilai kedai kopi itu sebenarnya itu semakin menguntungkan. Aduh, ini laptop saya baterainya tinggal sedikit ini. Saya lupa nggak bawa charger, Mbak. Tapi saya terpaksakan aja sampai nanti laptopnya berhenti ya. Kalau misalnya di tengah jalan berhenti ya mohon maaf, berarti itu laptop saya baterainya sudah habis, nggak bisa dinyalakan lagi. Ya, maaf ya Mbak. Tapi saya upayakan nanti sampai selesai. Nah, di sini semakin turun harga saham itu, kalau kita mendasarkan beli kita pada analisa fundamental, itu maka kita sebenarnya harusnya semakin senang. 600.000, 500.000, semakin turun, sebenarnya kita akan semakin senang. Kenapa? Karena dengan semakin turunnya harga saham, karena pergerakan penawaran dan permintaan jual belinya itu tadi semakin menurun harganya, itu sebenarnya kita harusnya semakin senang. Kenapa? Karena kita bisa membeli dengan harga yang semakin murah lagi. Itu namanya adalah PBV. Nah, ketika kita belinya di bawah harga 0,1 di bawah harga 1 0, sekian gitu ya, 0,4 atau 0,5 atau 0,6 untuk kasus kedai kopi tadi, berarti di 0,6 kita masih dapat untung 0,4. Itu berarti sebenarnya kita sedang menjalankan apa yang sering disebut beli perusahaan dengan harga salah. Price is what you pay, value is what you get. Ini yang sering disampaikan oleh 2 orang pakar saham, mereka kaya banget dari saham, mereka dapat untung besar dari saham. Nah, itu namanya price to book value, Mbak. Nah, kembali ke kasusnya ICBP tadi, kira-kira kalau seperti itu berarti ICBP masih worth it nggak untuk dibeli? 4,06 kali. Ini hanya asumsi gitu ya. 4,06. Kalau misalnya kasusnya semacam ini, ya tentu saja ini sudah harga sahamnya sudah tinggi banget gitu ya, sudah tinggi banget. Lain cerita kalau misalnya 4,06 ini misalnya tidak segini ketemunya, di bawah 1, berarti itu masih worth it. Berarti kita belinya masih sangat menguntungkan. Itu yang pertama, PBV namanya. Kemudian yang kedua, kita akan berbicara ROE, return on equity, seperti permintaan dari praktikum tadi. Yang kedua adalah return on equity. Return on equity itu kalau kita lihat dari terjemahan kalimat ya berarti adalah tingkat pengembalian atas modal yang ada. Seberapa jauh modal yang dimiliki oleh perusahaan itu akan mampu memberikan tingkat keuntungan bagi perusahaan. Itu namanya return on equity.
Return on equity misalnya gini. Ada sebuah gerobak bakso sama-sama ini. Sama-sama gerobak bakso. Yang satu memiliki tingkat keuntungan bersih 10 juta dan yang satu memiliki tingkat bersih keuntungan 12 juta. Untung bersih. Jualannya sama, di negaranya sama, di wilayah yang sama, pembelinya sama misalnya. Setelah 1 tahun berjalan, itu yang satu untung 10 juta, yang satu untung 12 juta. Kalau seperti itu kira-kira lebih untung yang bakso A ataukah bakso B kira-kira? Apakah 12 juta itu bisa dikatakan lebih untung dibandingkan yang 10 juta? Kalau seperti itu pertanyaannya, jawabannya belum tentu yang 12 juta itu lebih untung. Kenapa kok bisa dikatakan seperti itu? Ya asumsinya kita harus lihat dulu dong. Kita harus lihat dulu, benar bahwa bakso B itu dapat keuntungan 12 juta, yang bakso A 10 juta. Tapi apakah ya benar 12 juta itu lebih tinggi? Belum tentu. Kenapa? Karena kita harus melihat modal dari masing-masing penjual bakso itu tadi. Kalau penjual bakso A misalnya dia memiliki modal 100 juta, dan bakso B dia modalnya adalah 150 juta, itu akan bisa kita ketahui mana yang lebih besar hasilnya dari return on equity namanya. Return on equity itu bagaimana? Ya kita lihat nih. Untung modal. Bakso A dia dapat untung 10 juta, modalnya 100. Bakso B dia dapat untung 12 juta, modalnya 150. Kalau kemudian kita lihat tingkat keuntungan dibandingkan dengan modal yang ada, sebenarnya di situ tingkat keuntungan bakso A lebih tinggi daripada tingkat keuntungan bakso B. Kenapa? Karena 10 juta dibagi dengan modal yang 100 juta, maka bakso A dia bisa menghasilkan tingkat keuntungan 10%. Sedangkan bakso B tingkat keuntungannya dihasilkan adalah 8%. Itu dilihat dari total pendapatan yang diperoleh dibagi dengan 150 juta modal tadi. Nah, kalau kasusnya semacam ini, kalau misalnya kita dapat bakso A ini keuntungannya 10 juta dan kemudian modalnya hanya 100 juta, berarti tingkat keuntungan yang diperoleh bakso A ini adalah 10%. Itu lebih tinggi daripada bakso B. Nah, artinya apa? Bakso A ketika dia dapat keuntungan sebesar 10%, itu dia sebenarnya perusahaan bakso A ini tadi sebenarnya dia bisa mengolah setiap 1 rupiah dari modal bersihnya akan menjadi 1,1 rupiah. Setiap 1 rupiah itu akan menjadi 1,1 rupiah. Jadi ada kenaikan 10%. Dan bakso B itu belum tentu itu akan bisa seperti itu. Bukan belum tentu, pasti ya. Kenapa? Karena hanya 8%. Dia belum tentu menghasilkan setiap 1 rupiahnya itu akan ada hasil senilai 0,1. Enggak, karena dia pasti di bawahnya ya. Karena 8% saja. Nah, return on equity ini akan kita pakai untuk melihat sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari total modal yang dia keluarkan. Jadi return on equity itu yang harus kita lihat adalah berapa laba dari perusahaan, berapa keuntungan dari perusahaan dibagi dengan berapa tingkat modal yang dikeluarkan oleh perusahaan itu dikali 100%. Itu namanya adalah return on equity. Nah, kembali ke misalnya kasus ICBP misalnya, itu terjadi di tanggal 30 Juni. Teman-teman, kayaknya dari Bapak Helmi baterai laptopnya habis. Mungkin bisa ditunggu untuk kelanjutannya.
teman-teman peserta praktikum pasar modal PBS jangan balik Mbak Inti. Halo, masih gabung ya? Maaf, Mbak, ada kendala? Baik, Bapak. Ya, maaf ada kendala tadi, saya harus nyari charger dulu karena tiba-tiba mati. Iya. Ya. Oke, sebentar. Kita lanjutkan, Mas, Mbak. Maaf, tadi ada kendala sedikit. Ada kendala sedikit ya, nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Mohon maaf banget ini, karena tadi saya lupa membawa charger, pinjam dulu ini. Oke, kita kembali apa yang saya sebut tadi ya. Kita kembali ke materi kita. Jadi, kalau kita berbicara ROE, saya ulangi lagi, untuk kasus dua perusahaan atau dua pedagang bakso tadi, itu ROE itu seperti ini. 10 juta menghasilkan laba keuntungan 10 juta, itu dari modal yang nilainya 100 juta. Ketika seperti itu berarti ada kenaikan keuntungan sebesar 10%. Bakso B 12 juta mendapatkan keuntungan 150 juta, berarti dia mendapatkan keuntungan 8%. Jadi kalau pertanyaannya tadi, lebih tinggi yang mana, apakah bakso A atau bakso B, itu sebenarnya yang lebih tinggi adalah yang
bakso A. Kenapa kok bakso A? Karena keuntungannya adalah 10%. Yang artinya dia bisa memperoleh untuk setiap Rp1 dari modal yang dia miliki itu menghasilkan 0,1. Jadinya Rp1 itu akan menjadi Rp1,1. Itu kalau 10%. Jadi bakso A dari sisi return on equity itu lebih tinggi atau lebih bagus tingkat keuntungannya dibandingkan yang bakso B, meskipun dia hanya 10 juta. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau membeli perusahaan dengan melihat return on equity sebagai dasar, itu yang harus kita lakukan adalah kita lihat seberapa tinggi tingkat keuntungan dari perusahaan itu dibagi dengan total modal yang dia keluarkan dikali 100%. Nah, untuk kasus ICBP tadi misalnya, dia di satu kurun waktu tahun 2020 dan 2019 itu misalnya di tahun 2020 itu bulan Juni itu setengah tahun ya. Itu kalau kemudian disetahunkan menjadi 6,74, itu diasumsikan 1 tahun. Karena di 3,378031 itu adalah setengah tahunnya, 6 bulannya. Jadi kalau di 1 tahun kan berarti kali 2 gitu kan ya. Nah, kita asumsikan misalnya laba dari ICBP, laba dari Indofood Sukses Makmur itu adalah 6,74 triliun dengan modal 28,72 triliun dikali 100% itu ketemunya di angka 23,47%. Artinya apa? Tingkat keuntungan dari ICBP berdasarkan pada return on equity itu adalah sebesar 23,47%. Nah, return on equity ini kalau misalnya kita mau pakai sebagai dasar penentuan investasi, ya udah kita tinggal lihat saja itu. Kita bandingkan return on equity dari perusahaan yang kita lihat dengan emiten lain. Lebih tinggi mana kira-kira? Kalau ternyata emiten lain lebih tinggi, ya berarti yang lebih tinggi itu yang tentu saja lebih bagus daripada yang sedang kita amati. Atau bahkan kalau misalnya kemudian kita mau lebih jauh, berpikir lebih jauh gitu ya, itu kita juga bisa membandingkan return on equity dari perusahaan yang kita analisa itu tadi dengan instrumen investasi yang lain. Nah, misalnya instrumen investasi yang lain di sini tidak hanya dalam bentuk saham ya. Misalnya kita bisa membandingkan dengan harga emas misalnya. Oh, kalau ternyata emas dalam 1 tahun itu tingkat naiknya itu lebih tinggi daripada return on equity dari Indofood, ya udah, mending kita invest ke emas saja, tidak ke Indofood. Tapi kalau misalnya ternyata lebih tinggi dari Indofood, lebih worth it mana kira-kira? Apakah invest di emas ataukah invest di Indofood? Gampang sekali kalau misalnya kita mau melihat dengan membandingkan tuh ya, return on equity dengan instrumen yang lain. Naiknya lebih tinggi mana? Atau misalnya kita mau ke deposito atau kita mau ke tabungan, kalau tabungan mungkin kecil ya. Kita misalnya mau ke deposito. Nah, kita tinggal lihat saja tuh, kira-kira imbal hasil deposito yang ditawarkan oleh perbankan di Indonesia itu dibandingkan dengan return on equity dari ICBP lebih tinggi mana? Kalau ternyata misalnya lebih tinggi instrumen deposito, ya udah, kita nggak usah ke return on equity, kita nggak usah ke ICBP maksud saya. Kita mendingan taruh di deposito saja. Kenapa? Karena imbal hasilnya lebih tinggi. Dan yang namanya imbal hasil deposito itu tentu lebih aman dari kacamata kita sebagai investor. Kenapa lebih aman? Karena dijamin oleh pemerintah dan seterusnya, itu yang akan terbayar segitu gitu. Tapi kalau ternyata misalnya kemudian investasi dalam bentuk deposito itu ternyata instrumen deposito itu ternyata lebih rendah daripada return on equity ICBP, ya ICBP bisa menjadi sebuah opsi gitu ya. Tentu saja dengan banyak sekali ini ya pertimbangan-pertimbangan yang lain, resiko dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya.
Itu namanya adalah return on equity. Apa yang kita bandingkan? Yang kita bandingkan adalah laba. Laba bisa kita dapat dari laporan keuangan enggak? Kita bisa itu dapat berapa laba dari sebuah perusahaan dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Laba setelah pajak, laba bersih gitu ya, dibagi dengan total ekuitasnya. Bisa nggak kita dapat data ekuitas dari sebuah perusahaan? Bisa kita dapat modal dari sebuah perusahaan itu bisa kita ketahui nggak dari laporan keuangan? Kita bisa dapat dari situ. Jadi kita ambil itu tingkat keuntungan perusahaan, kemudian kita ambil juga tingkat modal perusahaan kali 100%. Itu namanya adalah return on equity. Yang berikutnya adalah debt to equity ratio atau sering disebut sebagai DER. Apa itu DER? Nah, debt to equity ratio ini sebenarnya adalah indikator yang membandingkan nilai utang perusahaan dengan nilai kekayaan bersih perusahaan. Jadi yang kita lihat adalah seberapa besar nilai utang perusahaan itu, kemudian kita bandingkan dengan nilai kekayaan bersih dari perusahaan. Misalnya nih, ada sebuah perusahaan yang memiliki jumlah utang tertentu, kemudian dibagi dengan total modalnya, ketemu berapa, itu bisa kita jadikan sebagai patokan untuk menghitung DER. Misalnya ada sebuah perusahaan yang memiliki hutang 150 miliar, kemudian dia memiliki modal sebesar 100 miliar. Berapa debt to equity rasionya? Ya udah kita tinggal bandingkan aja itu. Kita bandingkan 150 miliar dibagi 100 miliar kali 100%. Artinya apa? Artinya total hutang dari perusahaan itu dibandingkan dengan modal yang dimiliki itu adalah 150%. Artinya lebih tinggi utangnya dibandingkan dengan modal yang dia miliki. Sekarang, kalau misalnya ada pertanyaan, apakah kemudian sebuah perusahaan yang memiliki DER tinggi, yang memiliki debt to equity rasio tinggi itu, apakah selalu tidak bagus? Ya kita nggak bisa menjudge bahwa ketika sebuah perusahaan itu memiliki tingkat hutang yang tinggi, kemudian kita mengatakan bahwa perusahaan ini nggak bagus, nggak bisa serta-merta kita katakan seperti itu. Karena perusahaan ketika dia memiliki utang, sejauh mana, sepintar apa, bagaimana manajemennya dalam mengelola utang itu juga bisa menjadi sebuah hal yang perlu kita pertimbangkan. Bisa jadi ketika sebuah perusahaan itu memiliki tingkat utang yang tinggi, tapi tingkat utang yang lebih tinggi daripada modal yang dia miliki, tapi dia bisa mengelola, bisa memanage utangnya itu tadi, bisa saja kok dia akan tetap dapat keuntungan gitu ya. Cuman persoalannya adalah lagi-lagi kembali kepada ketika misalnya sebuah perusahaan itu memiliki tingkat utang yang tinggi, yang seharusnya dia dapat untung sekian, itu akan ada porsi tertentu dari untung itu yang akan dipakai untuk nutup utang. Entah bunganya kah, entah pokoknya. Jadi ketika seperti itu bisa jadi tingkat keuntungannya akan semakin berkurang, semakin berkurang. Nah, kalau misalnya kemudian ada dua perusahaan yang memiliki tingkat DER yang berbeda, dengan pola pengelolaan manajemen yang sama, dengan orang-orang yang memiliki kapabilitas yang sama dalam mengelola hutang, itu tapi DER-nya berbeda, ya kalau seperti itu yang terjadi ya mungkin akan lebih menguntungkan tingkat hutang yang rendah dibandingkan dengan tingkat hutang yang lebih tinggi tadi. Dengan asumsi ya tadi, sama-sama bisa memanage, sama-sama bisa mengelola, sama-sama bisa memaintenance hutangnya itu tadi. Kalau seperti itu ya yang hutangnya lebih rendah, tentu saja dia akan lebih bagus dibandingkan dengan yang memiliki tingkat hutang yang lebih tinggi. Itu namanya adalah debt to equity ratio. Bisa nggak kita dapat total utang perusahaan? Nah, kita tinggal lihat aja itu ya, di balance sheet itu kan ada aset, ada liabilities dan modal gitu kan ya. Ada aktiva, ada pasiva. Nah, aktivanya tentu saja jumlahnya sekian gitu, ada banyak yang dia miliki. Terus kemudian pasifanya itu ada yang dari utang dan juga modal. Nah, dari situ akan kelihatan tuh berapa tingkat utang dari perusahaan itu tadi.
Dari balance sheet-nya, dari neracanya, dari laporan keuangannya itu akan kelihatan berapa utang dari perusahaan. Ekuitasnya bisa dilihat nggak? Ya sama seperti return on equity tadi, kita juga bisa melihat tuh ekuitasnya, equity-nya bisa kita lihat. Sebuah perusahaan itu dari laporan keuangan juga. Nah, kalau dua itu sudah kita ketahui berapa DER-nya, ya udah tinggal kita kalikan, tinggal kita lakukan penghitungannya aja ya. Jumlah hutang dibagi dengan total ekuitas kali 100%. Itu akan ketemu berapa debt to equity rasio dari perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir dari apa yang diminta dari praktikum pada siang hari ini itu adalah dividend yield. Sebelum kita masuk ke dividend yield, kita harus tahu dulu tuh, apa itu yang disebut sebagai dividen. Nah, dalam keputusan kita membeli saham, itu sebenarnya ada dua keinginan yang ada di benak kita, atau ada dua keuntungan yang bisa kita raih dari keputusan kita beli saham itu tadi. Pada saat kita beli saham, kita bisa dapat dua keuntungan tuh. Keuntungan yang pertama adalah capital gain. Keuntungan yang kedua adalah dividen. Apa itu capital gain? Capital gain itu adalah selisih harga beli dibandingkan dengan harga jual kita. Kita beli kemarin nih misalnya harga saham Antam misalnya 1.150 per lembar saham misalnya. 1.150 per lembar saham. Satu lot berarti kan tinggal kalikan 100, akan ketemu sekian. Nah, kemarin kita beli seperti itu. Hari ini misalnya ya, harga sahamnya menjadi 1.500. Nah, 1.500 hari ini itu kemudian kita kurangkan tuh dengan harga beli kita kemarin. Kalau terjadi selisih lebih, berarti itu kita dapat capital gain. Tapi kalau terjadi selisih kurang, beli kita kemarin ternyata lebih tinggi daripada jual kita hari ini, itu namanya adalah loss. Nah, capital gain sebaliknya capital loss tadi, itu adalah apa yang menjadi keuntungan ketika kita beli saham itu tadi. Jadi salah satu ketika kita beli saham, ya udah capital gain itu keuntungan yang bisa kita dapatkan. Di samping capital gain, ada yang disebut sebagai dividen namanya. Dividen itu apa sih? Dividen itu adalah laba atau hasil yang dibayarkan kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Jadi kalau misalnya dalam satu kurun waktu sebuah perusahaan itu menghasilkan tingkat keuntungan, maka tingkat keuntungan yang dibayarkan kepada pemegang saham itu namanya adalah dividen. Nah, ada beberapa perusahaan yang membagikan dividennya itu dalam bentuk cash money. Tapi ada beberapa juga yang membagikan dalam bentuk saham, kepemilikan saham gitu, ditambahkan gitu ya. Tapi kalau kita berbicara secara umum, biasanya pembayarannya adalah dalam bentuk cash money. Dividen dari perusahaan A, ketika kita sudah masuk ke come date, jadi kan ada istilah come date itu. Come date itu, kumulatif date itu adalah tanggal penghitungan, batas akhir tanggal penghitungan sebuah emiten bisa dibayarkan dividennya kepada pemegang saham. Itu namanya adalah kumulatif date. Nah, ketika misalnya sudah menyentuh kumulatif date dan kita sudah pegang sahamnya itu dan kita tahan sahamnya itu, maka begitu lewat kumulatif date, maka kita akan dapat pembayaran dividen. Misalnya untuk kasus bakso tadi misalnya ya. Nah, ketika perusahaan baksonya itu dapat keuntungan 10%, dan kemudian pemegang sahamnya misalnya adalah 10 orang misalnya, maka 10% keuntungan itu tadi dibagi ke 10 orang itu tadi. Itu namanya adalah bagian dividen. Nah, kalau seperti itu yang terjadi, maka dividennya akan sama itu dipukul rata. Kenapa? Karena yang pemegang sahamnya 10 orang, dan kemudian jumlah saham yang dijual kepada publik itu juga 10 orang, berarti 10 orang itu masing-masing pegang besaran saham yang sama, keuntungannya 10%, ya udah 10% tadi akan dibagikan ke 10 orang tadi. Ini contohnya ini tadi. Nah, kalau misalnya bakso tadi jadi 10
lembar saham kita memiliki 1, ya udah keuntungannya kita akan dapat dari 1 lembar saham itu tadi. Tapi kalau misalnya kita pegangnya itu 2, kalau misalnya kita pegangnya itu adalah 2 lembar saham, ya udah kita tinggal hitung aja itu. Dividen yang akan kita dapatkan itu adalah 20% dikalikan 10 juta, maka kita akan dapat 2 juta rupiah kalau kita pegang 2 lembar saham. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ketika sebuah perusahaan itu pasti akan membagikan total pendapatannya kepada seluruh pemegang saham? Si penjual bakso ini tadilah misalnya, dia dapat keuntungan 10 juta, bakso A tadi. Dia dapat keuntungan 10 juta, dia memiliki pemegang saham sebanyak 10 orang, masing-masing pegang 1%, 1%, 1%. Sorry, 10%, 10%, 10%, masing-masing. Nah, ketika dapat untung 10 juta dan dibagi kepada 10 lembar saham yang dijual kepada masyarakat, maka keuntungan di tahun itu semuanya selesai, semuanya hilang. Hilang dalam arti dibayarkan pada para pemegang saham. Nah, pertanyaannya apakah bakso A tidak butuh tambahan modal? Apakah bakso A akan jual isi gerobak yang sama terus dalam 1 tahun? Kenapa kok dikatakan sama terus? Karena tingkat keuntungannya sudah dibagikan. Nah, kalau bakso A merasa bahwa saya cukup nih, saya nggak akan mengembangkan usaha saya cukup seperti ini aja, yang penting setiap tahun saya dapat keuntungan. Nah, kalau bakso A menyatakan seperti itu, ya udah, setiap tahun begitu ada keuntungan, dihitung, dibagikan semuanya kepada para pemegang saham menjadi dividen. Kalau bakso A merasa cukup seperti itu, selesai. Selesai dalam arti ya udah, dia tinggal dorong aja, dia tinggal menjalankan usahanya, perusahaan yang dia pimpin itu ya tinggal dia jalankan seperti apa adanya, dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Tapi kalau misalnya kemudian bakso A ini berpikir, kalau saya dalam 1 tahun dapat 10 juta, misalnya gerobak saya ini saya jadikan 2, saya perbesar gerobak saya misalnya ya. Itu bisa jadi kalau 1 gerobak saja untung 10 juta, misalnya kemudian saya besarkan gerobak saya menjadi 2 gerobak, itu harapannya di tahun depan saya akan dapat untung 20 juta. Kenapa kok 20 juta? 1 gerobak 10 juta, 1 gerobak 10 juta. Kita asumsikan perusahaan besar. Perusahaan besar itu misalnya dia merasa cukup, ya udah seperti kasus bakso A yang cukup tadi. Tapi kalau misalnya kemudian perusahaan ini tadi merasa, oh saya harus ekspansi usaha, saya harus memperbesar usaha saya. Kenapa kok harus diperbesar? Karena harapannya keuntungannya tidak segitu terus. Tahun depan naik, tahun depan naik, tahun berikutnya naik, tahun berikutnya naik, dan seterusnya. Kalau seperti itu, apa yang akan terjadi, Mas Mbak? Jika seperti itu yang terjadi, itu nanti akan ada sebagian dari keuntungan yang akan digunakan untuk nambah modal. Misalnya tadi bakso A, semula 1 gerobak, dia perlu tambah nih tempat duduknya, dia perlu tambah nih jumlah mangkok, dia perlu tambah nih tenan atau counternya, dia perlu tambah, dan lain-lain, yang kemudian itu akan membutuhkan tambahan modal. Tambahan modal didapat dari mana? Tambahan modal dia bisa menggunakan sebagian dari keuntungan bersihnya tadi untuk beli tempat, untuk beli mangkok, untuk beli yang lain tadi. Nah, kalau seperti itu yang terjadi, maka akan ada pembagian dividen yang tidak semuanya tersampaikan kepada para pemegang saham. Berarti di situ akan ada disisihkan dulu. Kenapa kok perlu disisihkan? Karena kalau misalnya pengen nambah modal tadi, sebagian ditaruh untuk nambah modal, sebagian ditaruh di dividen kepada para pemegang saham, dibagikan pada para pemegang saham, ditaruh sebagai dividen. Atau bisa jadi
Si pengusaha bakso tadi, dia berpikir, ya udah ini sebagian kita simpan nih sebagai dana cadangan. Kenapa kok dijadikan sebagai dana cadangan? Ya siapa tahu nanti di tahun depan, oke, tahun ini kita untung 10 juta, tapi siapa tahu di tahun depan kita ada kerugian, biar tidak bangkrut, kerugian itu bisa kita topang nantinya dengan cadangan ini misalnya. Nah, ketika seperti itu berarti akan ada sebagian dari keuntungan yang ditaruh di cadangan. Dengan konsep itulah, maka di laporan keuangan itu ada istilah laba ditahan. Kalau kalian cek di laporan keuangan, itu ada namanya laba ditahan. Nah, di balance sheet-nya itu pasti ada itu. Laba ditahan ini asumsinya seperti itu tadi. Bisa dipakai untuk memperbesar usahanya atau bisa dipakai sebagai cadangan. Nah, itu namanya adalah laba ditahan. Nah, kalau kemudian laba ditahan itu ada sekian, misalnya disepakati berdasarkan pada rapat umum pemegang saham, disepakati ini 40% laba dibagikan pada pemegang saham. Yang 60% digunakan untuk perusahaan. Nah, kalau seperti itu berarti terjadi 40% laba akan dibagikan pada para pemegang saham sebagai dividen, yang 60% akan digunakan untuk entah itu tambahan modal atau entah itu sebagai cadangan. Nah, 60%, 40% itu namanya adalah dividen payout ratio. Jadi kalau misalnya 60%, 40%, berarti berapa besaran dividen payout ratio itu adalah berapa persen dari total modal itu yang dibagikan sebagai dividen pada para pemegang saham. Itu namanya dividen payout ratio. Dalam kasus ini, untuk bakso tadi misalnya 10 juta disepakati 40%-nya untuk para pemegang saham, 60%-nya untuk nambah kursi, nambah mangkok, dan seterusnya tadi. Nah, ketika seperti itu berarti berapa dividen payout ratio dari bakso itu tadi? Dividen payout ratio dari perusahaan bakso A itu tadi adalah sebesar 40%. Itu namanya dividen payout ratio. Nah, sekarang setelah kita tahu dividen payout ratio, kita akan bisa memahami apa itu yang disebut sebagai dividend yield. Dividend yield itu adalah tingkat keuntungan yang diberikan oleh perusahaan. Nah, misalnya, ini terlepas dari perusahaan bakso tadi ya, ini misalnya contoh lain. Ada saham perusahaan B. Nah, saat ini perusahaan B itu akan ada pembagian dividen. Nah, berapa pembagian dividennya? Pembagian dividennya adalah Rp5 per lembar saham misalnya. Sudah disepakati. Pembagian dividennya adalah Rp5 per lembar saham. Nah, dividen payout rasionya sebesar Rp100 misalnya. Dividen payout rasionya adalah sebesar Rp100. Nah, kalau seperti itu berapa dividen yield-nya? Dividen yield-nya adalah 5/100. 5 itu adalah pembagian per lembar sahamnya, dibagi dengan 100 itu adalah dividen payout rasionya, maka akan ketemu sebesar 5%. Itu namanya adalah dividen yield. Nah, baik dividen yield maupun return on equity maupun price to book value maupun debt to equity ratio itu adalah 4 dari sekian banyak rasio keuangan yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan analisa fundamental atas perusahaan. Nah, sampai di situ dulu karena permintaan pada waktu praktikum itu hanya di 4 itu ya, yang sebenarnya banyak ada earning per share, ada EBITDA dan seterusnya, itu nanti mungkin di lain kesempatan, tapi pada hari ini yang diminta adalah dividend yield, kemudian debt to equity ratio, kemudian return on equity, serta price to book value atau PBV. Demikian sementara Mas Mbak, kami kembalikan kepada moderator
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Helmi atas pemaparan materi yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Kan di kolom chat Zoom dengan format nama, NIM, kelas, dan juga pertanyaan. Oh maaf, ternyata saya sejak tadi videonya mati ya. Oh, saya baru nyadar kalau ternyata saya tidak on cam. Ya maaf. Ayo teman-teman yang ingin bertanya terkait materi pada siang hari ini. Materinya sangat bermanfaat khususnya untuk mahasiswa FEBI. Bagi teman-teman yang aktif akan mendapat nilai tambahan, apalagi yang bertanya ya. Baik Pak Helmi, ini ada yang bertanya. Nama Vita Afilianingsih dengan NIM 2152310556 dari kelas PGS 3B. Apakah nilai GEPT to equity ratio arti semakin besar jumlah modal ya Pak? Oke, ini langsung Mbak. Bisa, Bapak langsung. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa yang namanya debt to equity ratio itu adalah kita akan mencoba membandingkan antara berapa total utang yang dimiliki oleh perusahaan dibandingkan dengan modal yang ada. Nah, apakah kemudian semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan dalam menghasilkan keuntungan bagi sebuah perusahaan? Apakah pertanyaan tadi, apakah nilai debt to equity ratio yang semakin tinggi juga akan berarti semakin besar jumlah modal pinjaman? Sebenarnya di sini bukan untuk mengukur untuk mengukur modal pinjamannya itu tadi semakin bisa menghasilkan tingkat keuntungan atau enggak ya, tapi membandingkan antara modal dibandingkan dengan total hutang yang ada. Ya, kalau misalnya pertanyaannya ketika DER-nya semakin tinggi, apakah akan semakin tinggi pula tingkat keuntungannya? Ya, belum tentu juga ya, karena kan di situ posisinya DER itu dipakai untuk mengetahui hutang yang dimiliki, bukan dalam perspektif untuk melihat tingkat keuntungan dari sebuah perusahaan. Jadi DER itu tidak dipakai untuk melihat tingkat keuntungannya, tapi dipakai untuk melihat seberapa tinggi tingkat hutang dari perusahaan tersebut. Kalau pertanyaannya ketika DER-nya itu semakin tinggi, apakah keuntungannya semakin besar? Ya belum tentu, tergantung dari bagaimana perusahaan itu bisa memanage. Saya katakan tadi tidak elegan untuk menjudge apakah perusahaan yang punya hutang lebih tinggi itu keuntungannya akan menjadi lebih tinggi atau sebaliknya lebih rendah, itu lagi-lagi akan kembali pada bagaimana pengelolaan atas hutang itu. Tapi kalau misalnya berangkatnya pada kondisi yang sama gitu ya, yang kondisi yang sama dalam arti bahwa si pengelolanya atau si orang yang menjalankan perusahaannya itu tadi sama-sama memiliki tingkat kapabilitas yang sama gitu ya dalam mengelola hutang,
kemungkinan besar perusahaan yang utangnya semakin kecil, itu tingkat keuntungannya akan semakin besar. Kenapa? Karena untungnya tidak dipakai untuk nutup utang. Sebaliknya kalau utangnya itu semakin gede, kalau toh ada keuntungan dari jalannya perusahaan, itu kemungkinan dari keuntungan itu akan ada proporsi yang dipakai untuk nutup utangnya. Nah, dari situ kita akan bisa mengatakan bahwa ketika pada kondisi pengelola itu memiliki kapabilitas yang sama, itu dari yang semakin rendah itu akan semakin menguntungkan bagi perusahaan. Gitu ya, Mbak. Kemudian tadi di atas ada pertanyaan juga itu, apakah dihitung dari laba bersih ataukah laba kotor? Untuk ini kemungkinan ROE ya maksudnya ya. Nah, kalau di return on equity itu salah satu return on equity itu kan salah satu rasio profitabilitas ya. Jadi kan untuk melihat sejauh mana perusahaan itu bisa menghasilkan tingkat keuntungan dari modal yang ada. Nah, return on equity ini apakah dihitung dari laba bersih atau laba kotor? Jawabannya kita melihatnya dari laba bersih. Yang kita jadikan sebagai penyebut, yang kita jadikan sebagai yang kita jadikan sebagai komponen itu adalah laba bersih. Laba bersih dibagi dengan total modal dikalikan 100%. Itu kemudian ada lagi pertanyaan, sebentar. Jika perusahaan mengalami kerugian, itu juga menjadi alasan dividen tidak dibagikan, Pak. Nah, tadi kembali kepada, maaf saya langsung lihat di kolom chat, nggak apa-apa ya, Mbak moderator ya? Nggak apa-apa, Bapak. Ya, oke. Tadi seperti yang kita sampaikan tadi ya, ada kalanya dari keuntungan perusahaan yang ada itu tidak semuanya dibagikan sebagai dividen. Ada yang ditaruh sebagai sebagai cadangan dan ada yang ditaruh sebagai penambah modal. Nah, ketika itu berarti yang kita perhatikan adalah dividen payout ratio namanya. Nah, di dividen payout ratio itu nanti kita akan tahu yang dipakai sebagai pembayaran kepada pemegang saham itu berapa persen, yang ditaruh sebagai cadangan atau sebagai tambahan modal itu berapa persen. Itu dari dividen payout ratio. Nah, kalau misalnya kemudian pertanyaannya, jika perusahaan mengalami kerugian, apakah itu juga menjadi alasan dividen tidak dibagikan? Ya, bisa saja ya, merugi ya dari mana dividen itu akan bisa dibagikan ya? Ya, karena dividen itu sendiri didapatnya kan dari keuntungan. Yang dibagikan sebagai dividen itu kan keuntungan, Mas. Jadi kalau misalnya perusahaan ini tidak ada keuntungan, ya dari mana kemudian bisa dibayarkan dividen itu? Nah, untuk berjaga-jaga biar tidak terjadi kebangkrutan misalnya, maka kenapa kemudian tadi disebutkan ada sebagian dividen yang dijadikan sebagai cadangan tahun-tahun sebelumnya maksudnya ya. Nah, ketika seperti itu, tiba-tiba kemudian sebuah perusahaan itu mengalami kerugian, cadangan itu bisa dipakai untuk nutup kerugian itu tadi, biar tidak semakin berlarut-larut. Tapi kalau misalnya kemudian perusahaannya itu dibiarkan hari ini, tahun ini tidak untung, kemudian tidak ada pembagian dividen, kemudian tahun depan nggak untung, itu akan merugikan bagi perusahaan. Merugikannya bagaimana ya? Semakin nggak untung, itu akan menggerus modal yang ada. Apalagi kalau rugi, akan menggerus modal yang ada. Di satu sisi, bagi kinerja fundamental itu jeleknya seperti itu. Di sisi lain, dari kinerja teknikal, itu orang juga akan ogah itu untuk tetap mempertahankan saham yang perusahaannya nggak pernah bagi dividen. Artinya di situ perusahaannya nggak untung. Kalau orang sudah enggan, sudah ogah untuk mempertahankan sahamnya, tentu yang sudah kadung punya saham, mereka akan berusaha untuk jual perusahaan yang semacam itu kepada investor lain. Nah, investor lain pun juga akan berpikir sama itu, ngapain saya beli perusahaan yang tidak menguntungkan, mending saya belikan perusahaan yang lain. Nah, kalau seperti itu berarti dari sisi dari sisi teknikal perusahaan itu akan tidak banyak peminatnya karena pergerakan harga sahamnya semakin turun gitu ya.
dari sisi fundamental, perusahaan itu juga akan mengalami kerugian yang pada akhirnya itu akan semakin memperburuk kinerja keuangan dari perusahaan itu. Gitu ya, Mas. Tadi ada siapa ini? Egil Mu'alifah ya. Lilah Egil Mu'alifah, nggak tahu ini laki atau perempuan. Perempuan, Bapak. Oh, perempuan ya. Kalau dari Egil kan seperti laki-laki, tapi dari Mu'alifah perempuan ya. Oke, begitu Mbak. Saya kembalikan ke jenengan, silakan. Masih dibuka sesi tanya jawab. Untuk peserta yang akan bertanya, silakan menulis di room chat. Untuk peserta yang aktif dan bertanya akan mempengaruhi nilai praktikum kalian ya. Atu Setiawati. Ayo teman-teman peserta praktikum dari Prodi Perbankan Syariah. Materi ini sangat bermanfaat untuk kita dalam memilih saham yang baik untuk kita beli. Baik, ada pertanyaan dari Eva Apriliana, PBS 3H. Saya bacakan ya, Bapak. Ya. Izin bertanya, Pak, apa saja yang dapat mempengaruhi besar kecilnya dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham, Pak? Oke, langsung ya, Mbak. Nggak apa-apa, langsung ya. Nggak apa-apa. Oke, jadi kalau kita mau melihat apa sih yang mempengaruhi dividen, lagi-lagi saya katakan itu kan berasal dari keuntungannya. Semakin besar keuntungan, itu akan semakin besar tingkat dividen yang mungkin akan dibayarkan kepada para pemegang saham. Tapi apakah hanya besaran dividen, hanya besaran keuntungan tok yang menentukan berapa besar kecilnya dividen? Itu juga tergantung kepada rapat umum pemegang saham. Nah, disitulah dari rapat umum pemegang saham itulah nanti akan keluar dividen payout ratio. Berapa sih dari keuntungan yang sudah didapat perusahaan yang akan dibagikan pada para pemegang saham, itu nanti ditentukan pula di rapat umum pemegang saham. Misalnya di RUPS itu dikatakan 50% untuk dividen, 50% untuk tambahan modal atau cadangan misalnya. Nah, berarti dividen payout rasionya itu adalah 50%. Ketika dividen payout rasionya 50%, berarti itu juga akan mempengaruhi besaran yang akan diterima oleh para pemegang saham sebagai bentuk dividen. Jadi satu, yang pengaruh itu apa? Yang pengaruh satu itu adalah besar kecilnya keuntungan. Kedua adalah penentuan dividen payout ratio dari RUPS. Dua hal itu, Mbak, yang mempengaruhi. Ya, Eva ya, itu dua hal itu. Yang pertama saya ulangi tadi karena ada noise ya. Yang pertama adalah berapa pendapatan perusahaan itu. Yang kedua adalah penentuan dividen payout ratio pada RUPS. Itu yang menentukan besaran dividen yang dibayarkan. Oke, gitu Mbak. Baik, sudah terjawab dari 3 pertanyaan. Menginjak langsung. Ini sudah terjawab 3 pertanyaan. Kita langsung menginjak acara yang terakhir adalah penutupan. Ya. Demikianlah acara di pertemuan pertama yang di pertemuan kali
Baik, saya lanjutkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Bagi peserta silakan melakukan dipersilahkan melakukan absensi di link yang dikirimkan di chat Zoom. Saya mohon izin keluar ya Mbak ya. Iya Bapak, terima Ya, kasih. Pak. ya oke. Terima kasih. Maaf tadi ada sedikit gangguan teknik karena memang Tidak apa apa-apa. namanya ya baterainya low dan sebagainya tadi ya. Tapi sudah dapat Bapak. charger. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mbak kirimnya absen nih.